Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 7. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Nah, Pak, kalau kasus setan yang ajimat, susuk yang ditanam di dalam badan, tapi ini susuk bomoh ya, ditaruh di sini, di sini, di sini atau kaki. Plus dia tahu bahwa semua ilmu gaib, kekuatan gaib itu mengikuti jalur peredaran darah. Apa saudara? Jalur apa? Nah, ada 3 titik di dalam kekuatan gaib kalau orang itu terlibat kuasa setan di dalam diri manusia. Semua pegang bagian sini. Orang belajar meditasi, konsentrasi itu ada di sini. Oke, yang kedua, pegang bagian kiri bagian sini. Ini apa nih? Coba dengerin lagi. Apa ini? Ingat, semua kekuatan gaib, kekuatan setan mengikuti jalur peredaran darah manusia dan terpusat ada di sini. Dek 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 dek. Ada di mana? Jantung. Semua pegang pusarnya sendiri. Pada waktu manusia sebelum lahir masih dalam kandungan, hidup ada di tali pusatnya. Makanya tenaga dalam perana kekuatan awal murni itu terpusat ada di pusar sini. Kekuatan setan. Coba pegang 3 titik ini. 1, 2, 3. Nah, kalau ada orang kerasukan, pegang 3 titik ini, terutama orang yang susah mati karena punya jimat. Pak, apakah harus memegang? Tidak harus. Doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Cara doanya yang saya semua, darah Yesus hancurkan segala mantra. Darah Yesus hancurkan segala ajimat. Darah Yesus hancurkan segala kutuk. Darah Yesus bebaskan tubuh, jiwa, roh. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus bebaskan roh-roh setan, roh-roh jahat keluar demi nama Yesus. Jelas? Ada berapa titik? Jelas? Makanya kalau orang yang punya ajimat, dia mengalami susah mati, namanya masa antara hidup dan mati, rohnya tidak bisa keluar karena ada jimat dalam tubuhnya. Nah, itu namanya diikat. Nah, di dalam diri manusia ada di 3 titik itu. Dan kalau 3 titik itu disentuh,
hancur. Jelas? 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 Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dengan lagu rohani, firman Tuhan, atau setidaknya inspirasi dari firman di dalam Alkitab, akan disampaikan. Firman Tuhan itu hidup dan punya kuasa yang luar biasa besarnya. Sama seperti ketika kita membaca atau mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah. Lagu pun berlaku demikian. Satu hal yang pasti, Tuhan bisa memakai berbagai media untuk menjadi corongnya untuk berbicara kepada kita, dan lagu merupakan salah satu di dalamnya. Lagu rohani termasuk lagu pujian dan penyembahan yang tidak asing bagi kita. Di tengah-tengah menjamurnya lagu-lagu yang mengajarkan banyak hal yang buruk, lagu rohani bisa membawa berkat bagi kita. Lagu-lagu rohani tidak jarang sanggup memberi kekuatan, penghiburan, atau menggantikan kegelisahan dan kesedihan dengan perasaan damai dan sukacita. Lagu rohani bisa menegur ketika kita salah jalan dan juga mampu menebalkan iman kita.